Halo semuanya, perkenalkan kembali. Nama saya Nathan Prendelismana dengan NIM 182233032 dari kelas K02. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai integrasi IoT dengan web services. Nanti, saya akan menggunakan plot data dari hasil pembacaan gas sensor ke sebuah web yang menampilkan datanya secara real time. Nah, untuk itu, mari kita lihat beberapa komponen yang diperlukan untuk menyediakan layanan ini. Nah, aspek yang pertama adalah aspek code igniter di sini. Code igniter ini berfungsi sebagai eksekutor, bagian eksekutor dari data. Nah, di sini ada kontrol dari app, lalu ada database, rute, view, sensor model, dan lain-lain. Nah, di sini code igniter ini yang nanti akan kita konfigurasi di sini dan kita hubungkan dengan bagian web server dan database yang ada pada XM. Nah, XM ini adalah sebagai controller yang akan menjalankan Apache sekaligus MySQL yang berfungsi sebagai web server dan database. Selanjutnya juga ada bagian seperti biasa kita menggunakan Arduino IDE sebagai aspek codingnya di sini nanti kita akan konfigurasikan sensor serta cara mengkoneksikannya dengan database dan dengan web server. Dan yang terakhir tentunya seperti biasa diperlukan aspek hardware di sini. Saya sudah mengkonfigurasikan gas sensor yang akan digunakan sebagai pembacaan. Nah, langsung saja kita mulai pertama ke dalam pembahasan kodenya. Di sini kita mulai dari pembahasan code igniter sebagai eksekutor dari web servernya. Nah, pertama kita harus mendownload Code Igniter 4 dulu di sini. Bisa dicari nanti di internet Code Igniter 4 download. Nah, dari sini lalu kita juga download XMPP di sini dan nanti akan muncul file seperti ini setelah kita berhasil mendownload. Nah, lalu file Code Igniter yang sudah kita download tadi kita masukkan, nanti bisa di copy atau di cut di sini dan kita masukkan ke dalam file XMPP di sini. Kemudian bagian htdocs dan kita paste di bagian sini. Nah, di sini saya sudah merename file yang sudah di paste menjadi Code Igniter 4. Lalu dari code file ini kita buka di dalam Visual Studio Code. Nah, bisa lihat di sini. Ini adalah bagian kode yang sudah saya buka tadi. Nah, pertama kita perlu mengupdate beberapa hal sebagai layanan web server kita. Pertama, bagian app.php. Nah, app.php ini ada di bagian app, lalu masuk ke dalam config dan boot. Nah, sebenarnya kebanyakan dari isi file ini sudah default dan yang perlu kita update hanya bagian atasnya di sini, yaitu pada base URL-nya, yaitu yang menunjukkan URL dari servernya. Kita ganti di sini dengan HTTP localhost code igniter public. Localhost merupakan IP address dari website yang kita gunakan, dari device yang kita gunakan langsung di sini. Selanjutnya, kita ganti bagian database. Database juga ini ada di bagian boot di sini. Kita ganti pertama hostname-nya menjadi localhost di sini sebagai username, sebagai tadi yang kita gunakan IP lokal. Selanjutnya bagian username kita ganti dengan root. Lalu bagian database-nya kita ganti dengan sensor DB. Nah, ini sebenarnya bisa disesuaikan dengan nama database yang akan kita gunakan nanti. Karena saya menggunakan database yang bernama sensor DB, maka saya akan memasukkannya di sini. Nah, selanjutnya kita konfigurasi bagian roots. Nah, bagian roots ini ada juga di bagian boot tadi. Nah, pertama di sini ada beberapa hal sebagai HTTP GET dan HTTP POST-nya. Jadi ada beberapa protokol yang perlu digunakan. Yang pertama ada langsung slash saja di sini. Nah, dia akan masuk ke dalam bagian home. Jadi nanti ada bagian index di sini yang berfungsi sebagai home dari web server yang akan kita gunakan. Selanjutnya di sini ada HTTP POST-nya di sini. Jika ingin kita melihat uh, POST-nya, maka kita bisa lihat di bagian sensor untuk HTTP ESP32 POST request. Selanjutnya juga ada bagian protokol GET juga di sini untuk GET request di sensor view. Nah, dan yang dua yang di bawah ini juga adalah penambahan bagian endpoint-nya. Nah, jika kita menambahkan endpoint sensor slash data, nanti akan menunjukkan data-data sensor yang ada. Ini juga menunjukkan database yang telah kita buat dari sensornya nanti. Nah, selanjutnya juga ketika kita memasukkan endpoint sensor slash view di sini, maka nanti akan menampilkan sensor view page-nya. Nah, jadi ini adalah endpoint-nya. Tadi ada tiga yang kita deklarasikan di sini intinya. Yang pertama adalah bagian home, yang kedua bagian sensor data di sini untuk sensor datanya, dan yang terakhir adalah bagian view untuk sensor view-nya. Dan yang kedua ini adalah untuk post dan get request-nya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke view. Nah, di bagian view ini kita tambahkan juga pertama public save data, filter, plugin, dan array decorators di sini yang berfungsi satu persatu untuk menghandle nanti data-data yang ada pada sensor view-nya. Selanjutnya ada sensor model. Nah, sensor model ini ada di bagian models. Nah, jadi ini perlu dibuat terlebih dahulu. Kita buat nanti new file di bagian model, lalu kita tambahkan bagian ini. Nah, di sini adalah model dari database yang akan kita buat. Pertama nanti tabelnya di sini namanya sensor, lalu kita menggunakan primary key-nya ID dengan auto increment-nya true.
Selanjutnya kita menggunakan field-field yang diperlukan dalam database. Di sini ada value dan timestamp. Value berupa pembacaan sensor dan timestamp berupa waktu pembacaan data tersebut. Nah, selanjutnya juga di sini ada create field timestamp dan kita mengupdate secara otomatis. Oke. Selanjutnya, ini adalah bagian kode sensor di sini. Sensor ini masuk ke dalam bagian controller. Di sini di namespace-nya app.controllers, app/controller backslash controllers. Nah, bisa lihat pertama di sini ada beberapa fungsi yang perlu dibuat. Yang pertama bagian create. Nah, di sini sebagai eh, bagian untuk menginsert data di sini. Jadi ada bagian this model insert di sini. Lalu kita juga menggunakan debug di sini status data insert successfully. Nah, jika gagal akan menggunakan pesan ini. Selanjutnya juga kita menggunakan fungsi get data. Jadi get data ini berfungsi sebagai eh, fungsi untuk mendapatkan datanya. Nanti kita baca datanya begini dengan order timestamp descending. Jadi nanti data-data yang terbarukan pada database akan muncul di bagian atas. Selanjutnya juga nanti ada log message di sini jika datanya tidak ditemukan dan kita return data yang sudah dibaca, respon data di sini. Ini untuk bagian error handlingnya dengan catch exception. Selanjutnya juga ada view, nanti akan mereturn sensor view-nya. Sensor view-nya ada pada bagian ini yang berupa kode HTML, yaitu tampilan webnya. Nah, di sini kita langsung saja bisa buat sensor view-nya ada di bagian views di sini. Jadi code igniter bagian views, masukkan sensor views di sini. Nah, ini sebenarnya bisa diatur-atur sesuai dengan kebutuhan, bisa di-generate juga tergantung dengan kebutuhannya. Nanti karena saya menggunakan gas sensor, maka view-nya sudah saya sesuaikan untuk gas sensor. Tapi jika kalian menggunakan sensor yang lain, bisa lapir sensor dan lain-lain bisa disesuaikan di bagian view-nya ini. Nah, kurang lebih bagian itu untuk bagian code igniter. Selanjutnya kita lanjut ke bagian kode di Arduino di sini. Nah, di Arduino ini kodenya sebenarnya mirip dengan bagian website yang sudah saya post videonya beberapa bulan yang lalu. Nah, di sini pertama ada include WiFi dan include HTTP client di sini. Lalu kita gunakan juga hubungan ke WiFi dengan SSID dan password yang sudah ditentukan. Nah, di sini server name kita menggunakan IP address dari komputer kita saat ini, device kita saat ini. Nah, IP address itu bisa dilihat di komen. Kita bisa buka command prompt di sini dan menggunakan command ipconfig. Lalu kita copy aja IP-nya di sini nanti dan kita masukkan ke bagian ini. Ini berfungsi agar Arduino ini mengenali bahwa nanti dia harus memasukkan kode ini ketika melihat public sensornya. Nah, selanjutnya kita definisikan juga port untuk MQ2, yaitu gas sensor yang akan kita gunakan di port 34, dan sensor value-nya kita inisialisasi dengan 0. Nah, selanjutnya seperti biasa, kita deklarasikan serial monitor di port 115.200. Lalu pin mode-nya di sini seperti biasa WiFi begin, dan ketika belum terkoneksi akan menunjukkan debug, yaitu menghubungkan ke WiFi, dan jika sudah terhubung ke WiFi, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke bagian loop di sini. Ketika sensornya sudah terkoneksi, maka dia akan membaca pin dari gas sensor, dan value-nya di sini ada analog read. Lalu dia akan memplotting sensor value-nya yang sudah didapat dari 0 sampai 10.000 ke 0 sampai 4.095 yang merupakan standarisasi dari gas sensor. Karena konversi 3,33 volt. Nanti bisa lihat lebih detailnya. Lalu juga kita mengubah data yang sudah dibaca menjadi JSON yang akan kita masukkan ke dalam database nanti. Dan kita juga memberikan debugging di sini, sending payload plus. Lalu kita masukkan protokol HTTP di sini, HTTP client dan HTTP begin. Lalu kita juga add header untuk membuat datanya ini menjadi JSON nanti. Dan kita masukkan dengan len, lalu HTTP response dan lain-lain di sini. Akhirnya pesan akhirnya masuk ke dalam pesan debugging yaitu response code, HTTP response dan lain-lain di sini. Ketika postnya berhasil, maka dia akan menunjukkan reply. Sedangkan jika gagal akan menunjukkan post failed di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Terakhir, bagian yang perlu dikonfigurasi adalah bagian database. Nah, tadi di bagian XSMPP, ada di sini ada Apache dan MySQL. Kita start dulu dua-duanya di sini nanti. Lalu kita masuk ke bagian sini, yaitu localhost, phpMyAdmin, index.php. Nah, lalu kita bisa buat database di sini, sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, tadi, karena nama dari database-nya adalah SensorDB yang digunakan pada di sini, maka kita juga buat data yang sesuai, yaitu sensor underscore db di sini. Nah, ini. Lalu kita buat tabelnya sesuai dengan nama tabel yang digunakan di sini, yaitu tabelnya adalah sensor. Sehingga kita buat tabel sensor di sini. Dengan atributnya yang sesuai dengan uh, atribut di sini. Pertama parameter key-nya ID, lalu ada value dan ada timestamp. Kita buat saja seperti itu. Di sini bisa lihat saya sudah membuat.
Kita lihat di structure-nya. Pertama ada ID sebagai primary key dengan auto increment untuk mengembangkan datanya secara real time ID-nya. Lalu ada value di sini integer dan ada timestamp-nya, yaitu current timestamp default-nya yang akan menunjukkan waktu saat ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti jika sudah tinggal di save saja dan kita start service-nya untuk mendeploy bagian ini. Nah, setelah membahas keseluruhan dari bagian kode, langsung saja kita lanjut ke bagian pengujian. Nah, bisa lihat di sini bahwa saya sudah melakukan upload kodenya dan kita bisa langsung saja lanjut ke bagian pengujiannya. Pertama, kita bisa lihat di sini di serial monitor bahwa value-nya sudah terdeteksi di sini dengan respons code-nya sukses dan statusnya di sini. Lalu kita bisa lanjut ke pertama, kita lihat dulu di bagian ini. Ini adalah bagian yang digunakan untuk melihat sensor dan datanya. Oh, sebelum itu kita lakukan truncate table terlebih dahulu. Di sini kita lakukan truncate table sensor. Ini berfungsi untuk mengosongkan datanya. Lalu kita langsung saja klik go di sini. Kita klik yes. Ini untuk mengosongkan data. Nah, langsung saja pertama kita refresh dulu bagian ini. Nah, di sini kita bisa lihat endpoint-nya yang pertama yang digunakan adalah CodeIgniter Public Sensor View. Di sini sebagai view untuk data-datanya. Nah, di sini bisa lihat bahwa datanya mulai terupdate secara real time. Kita tunggu. Datanya ini tadi karena menggunakan delay-nya 5 detik, maka dia akan kurang lebih mengupdate setiap 5 detik. Nah, bisa lihat datanya akan update secara real time. Kita tunggu beberapa detik lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan di sini pada endpoint sensor/data, nah ini bisa lihat data-data yang sudah ada akan di-convert ke bagian sini. Dan ini menunjukkan data-data yang akan di-insert ke dalam database. Nah, bisa lihat ini. Ini adalah sensor value-nya nanti. Datanya akan di-update secara real time. Tinggal kita refresh saja. Kurang lebih seperti itu. Dan terakhir bisa kita lihat hasil dari data-datanya ini di dalam database. Bisa kita buka saja data sensor di sini. Dan ya, datanya sudah terupdate di sini. Nah, kurang lebih seperti itu saja untuk pengujian kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.